Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya Kamis 17 Agustus 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Udara yang segar, luar biasa, pagi yang cerah. Tuhan, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Kejadian 43 ayat 1. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku.' Jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu, jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku,' jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyain kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. 'Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya, seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan
Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah kemerdekaan dari rasa takut. Orang tua pasti sangat mengasihi anak-anaknya, terlebih bagi anak yang masih kecil. Sering muncul rasa khawatir akan bahaya yang bisa terjadi pada anaknya. Tak jarang seorang tua yang memproteksi atau melindungi ketat anaknya yang masih kecil, mulai dari membatasi pergaulan, membatasi tempat bermain, bahkan membatasi tontonan bagi anaknya. Hal itu tentu dilakukan karena banyak kekhawatiran, sebab rasa cinta kepada anaknya itu. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu bisa berubah ketika ada orang yang dipercaya bisa menjaga dan melindungi. Kekhawatiran itu juga dialami oleh Yakub ketika harus melepaskan anak bungsunya, ikut bersama saudaranya untuk mengambil makanan di Mesir. Hal itu karena menjadi syarat yang diminta oleh Yusuf untuk membawa adik bungsu mereka jika mau datang kembali membeli makanan. Namun hal itu menjadi kekhawatiran bagi Yakub karena tidak ingin ada risiko yang bisa saja terjadi kepada anak bungsunya itu. Dalam kekhawatiran itu, Yehuda menguatkan ayahnya dengan menjamin bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap adiknya itu. Yehuda berjanji dan bertanggung jawab akan membawa adiknya kembali. Semua ini dilakukan dengan harapan mereka semua bisa hidup dengan makan dari Mesir. Tuhan menguatkan Yakub melalui Yehuda, sehingga Yakub dimerdekakan dari rasa takut dan khawatirnya. Ia menyerahkan semua kepada Allah, ayat yang ke-14. Begitu banyak hal yang sering membuat kita menjadi khawatir dan takut, dan akhirnya kita seperti terjajah dan diperbudak oleh perasaan kita. Ingat bahwa Tuhan telah memerdekakan kita di dalam Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kemenangannya telah dianugerahkan kepada kita untuk memerdekakan kita dari segala ketakutan. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa, biarlah firman ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.